Kita kembali pada Pura Puncak Mangu dan juga alasan mengapa pura ini diletakkan pada posisi berbeda tergantung pada kategorinya. Jika Puncak Mangu difungsikan sebagai kayangan Padmabuana atau kayangan jagat yang berjumlah 9 tersebut, maka pura ini akan menempati posisi barat laut dan sebagai tempat pemujaan Dewa Sangkara. Dewa Sangkara sendiri memiliki sebutan lokal dan dipuja di sana sebagai Sangyang Manik Kumayang. Namun berbeda lagi apabila Puncak Mangu difungsikan sebagai kayangan Catur Lokapala. Maka pura Puncak Mangu ini akan menempati posisi kaja sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dalam teks tutur Usana Bali dijelaskan bahwa yang berstana atau yang dipuja di Pura Puncak Mangu ini adalah Betara Hyang Danawa atau Dewa Danau, Dewa Danu. Di sini kita bisa menelaah mengapa Betara Hyang Danawa dikatakan berstana di Pura Puncak Mangu. Alasannya adalah karena memang secara geologi Puncak Mangu ini menaungi 3 danau besar yang ada di Bali. Ketiga danau tersebut ialah Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan yang disebut dengan Trining Danu. Ketiga danau ini ditambah satu danau lagi yaitu Danau Batur terhubung satu sama lain oleh sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Pelisan. Sehingga dapat dikatakan Puncak Mangu beserta 3 danau yang dinaunginya merupakan sumber air tawar terbesar yang ada di Bali. Maka dari itu orang dahulu menyebut energi kehidupan ini dengan bahasa simbolis mereka yaitu Betara Hyang Danawa. Dari sanalah dapat ditarik pemaknaan selanjutnya di mana Pura Puncak Mangu yang berada di Kaja Ningkaja dan sekaligus menaungi 3 danau terbesar di Bali, maka diasumsikan sebagai stana Dewa Wisnu yang ada di arah Kaja. Oleh karena itu Pura Puncak Mangu dalam hal ini masuk sebagai stana Dewa Wisnu di konsep Catur Lokapala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kayangan jagat dalam konsep Ruwo Bineda. Teks Usana Bali dikisahkan bahwa Sangyang Pasupati mengutus kedua anaknya yaitu Betara Putranjaya dan Dewi Danu untuk pergi ke Bali. Kemudian Sangyang Pasupati membelah puncak Gunung Mahameru menjadi 2 bagian. Diletakkannya 2 puncak tersebut di tangan kiri dan kanan yang akhirnya menjadi Gunung Agung dan Gunung Batur. Dan disinilah kita perlu menggunakan kecerdasan untuk mengetahui kebenaran yang ada di balik kisah tersebut. Apakah kisah tersebut murni kesusastraan atau sebuah fenomena alam yang dipersonifikasikan? Mahameru bukanlah nama sebuah gunung, melainkan sebuah istilah yang mengacu pada makna gunung yang sangat besar. Mahameru ini sendiri bisa diasumsikan pada 3 hal. Yang pertama adalah pegunungan Himalaya yang pada naskah-naskah kuno juga dikenal dengan nama Himawan, di mana pegunungan Himalaya ini terdiri dari sejumlah puncak-puncak dalam zona kepala langit atau Sagarmatha. Di antaranya adalah puncak Everest yang paling tinggi dan yang disucikan adalah puncak Kailas. Asumsi kedua mengacu pada Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Jawa dan masuk dalam kategori gunung berapi tertinggi nomor 3 di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. Asumsi ketiga mengacu pada Gunung Batur Purba, yang mana Gunung Purba ini merupakan gunung berapi satu-satunya dan terbesar di Bali pada saat itu. Akibat letusannya yang sangat besar dan terjadi berkali-kali, membuat ukuran Gunung Purba ini menyusut dan terbentuklah Gunung Batur yang ada sekarang. Oleh karena itu, Gunung Batur juga disebut sebagai Gunung Lebah yang berarti gunung yang berada di bawah. Jadi, dapat dikatakan sebelum adanya Gunung Agung dan Gunung Batur seperti sekarang, dahulu kala hanya ada satu gunung berapi purba yang sangat besar dan dari sanalah kedua gunung ini tercipta. Dan saya rasa inilah makna dan fakta di balik kisah pemotongan puncak Gunung Mahameru.
Apabila ditelusuri lebih jauh, Gunung Batur sampai saat ini masih bergelar sebagai gunung ibu. Itu dapat dimaknai sebagaimana Gunung Batur ketika masih dalam bentuknya yang sangat besar merupakan cikal bakal dari Gunung Agung dan Gunung Batur yang ada sekarang. Begitu juga Danau Batur dan kehidupan lainnya yang ada di Bali. Dalam konsep Ruo Binede sebagai kayangan jagat, di Pura Batur merupakan pusat dari energi feminim, sedangkan di Pura Besakih atau di Gunung Agung merupakan pusat dari energi maskulin. Begitu juga berkaitan dengan kisah mitologi pemenggalan puncak Mahameru, di mana di Pura Batur berstana Dewi Danu, sedangkan di Pura Besakih atau di Gunung Agung berstana Betara Putranjaya. Konsep Ruo Binede pada dua gunung ini tidak hanya sebatas itu saja, namun masih terkait erat secara vulkanik, di mana menurut Batur Global Geopark, Gunung Agung dan Gunung Batur masih berada dalam satu lempeng. Apabila satu gunung erupsi, maka gunung lainnya akan ikut bergejolak, seperti erupsi Gunung Agung beberapa periode yang lalu, diikuti juga dengan gejolak Gunung Batur.